Selamat pagi anak-anak sekalian. Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, apakah gambar Bapak bisa dilihat jelas di sana? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, untuk suara Bapak apakah bisa didengar dengan jelas? Bisa, Pak. Jelas, Pak. Iya. Terima kasih anak-anak sekalian ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini seperti biasa, jadi Bapak sudah membagikan link absen. Jadi silahkan anak-anak absen dulu di sana berupa Google Form ya. Jadi Bapak sudah membagikan link absen tadi. Sebentar. Nah ini nak ya, link absennya. Jadi silahkan kalian isi link absen tersebut. Ya, sudah? Sudah semuanya mengabsen? Sudah, Pak. Ya? Pak. Ya. Sudah, Pak. Sudah. Ya, kalau sudah, kita awali pembelajaran hari ini dengan doa bersama seperti biasa. Untuk itu, silakan Gung Sinta ya. Gung Sinta silakan pimpin atau pandu teman-temannya untuk melakukan doa bersama. Silakan. Sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Om Nawighnamastu Namasidam. Om Siddhiastu Tatastu Swaha. Om Manobhadram Ketuyantu Wiswata. Berdoa selesai. Ya, oke. Terima kasih ya, Gung Sinta sudah memandu teman-temannya dan kita semua untuk berdoa bersama. Nah, untuk menambah semangat kita pada pembelajaran kali ini, Bapak akan menyampaikan sebuah yel ya. Nah, jadi nanti ketika Bapak bilang selamat pagi gitu ya, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi luar biasa. Demikian ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Iya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi. Maaf, Bapak share dulu ya materinya. Oke. Sudah bisa dilihat anak-anak? Bisa ya? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, jadi materinya adalah tentang interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya ya. Masih pada bab 1 dengan submateri atau pembahasan kali ini adalah tentang pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Ya. Jadi itu adapun cakupan materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya, itu yang dibagi ke dalam 5 aspek ya nak ya. Yang pertama adalah aspek ekonomi ya, kemudian yang kedua adalah aspek sosial, kemudian ada aspek budaya, kemudian aspek politik dan aspek pendidikan. Kemudian untuk selanjutnya, nah seperti biasa juga, jadi untuk mengukur ya pengetahuan kalian pada materi ini, silahkan kerjakan soal pretest pada Google Form yang linknya sudah Bapak kirim melalui WhatsApp group ya. Nah ini ya, ada 5 buah soal yang harus kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Ya, silahkan dimulai dari sekarang ya. Baik, waktunya sudah habis, silahkan diselesaikan atau dikirimkan. Ya, silahkan dikirimkan. Sudah nak? Sudah ya?
Sudah, Pak. Ya, sudah. Kalau sudah, ada yang bertanya dulu sebelum saya lanjutkan atau sebelum kita lanjutkan untuk membahas materi pelajaran pada hari ini? Ada yang mau bertanya? Tidak, jika tidak kita lanjutkan ya nak ya. Baik. Nah, kita lanjutkan untuk membahas materi tentang perubahan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Bisa dilihat enggak? Di sini ada gambar yang Bapak tampilkan pada PowerPoint Bapak. Bisa dilihat enggak? Bisa, Halo? Pak. Bisa, Pak. Bisa, Bisa, Pak. Pak, bisa. Bisa, Pak. Ya, saya perjelas ya. Di sini sudah saya tulis sebenarnya ya, ada perkotaan dan pedesaan. Nah, kemudian ada pertanyaan di sini, apakah ada interaksi pada gambar di samping? Maksudnya gambar ini ya. Nah, kira-kira ada enggak interaksi pada daerah perkotaan dan pedesaan ya? Atau apakah anak-anak pernah pergi ke kota? Pernah, Pak. Ya, ngapain kamu ke kota biasanya? Biasanya jalan-jalan, biasanya kadang Jalan-jalan. beli kadang ke kota tuh beli HP untuk daring saat ini gitu, Pak. Oh, beli HP, beli barang berarti ya. Interaksi antara perkotaan dan pedesaan itu terjadi ya seperti yang disampaikan oleh temanmu tadi ya. Kita yang tinggal di pedesaan biasanya akan pergi ke kota untuk ya jalan-jalan mungkin ya, atau mungkin juga membeli suatu barang. Nah, apakah orang-orang kota tidak melakukan hal yang sama? Nah, tentu saja jawabannya ya ya. Jadi, dalam gambar ini, nah, ada interaksi atau hubungan ya antara pedesaan dan perkotaan. Jadi orang-orang yang tinggal di kota untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, contohnya kebutuhan pangan ya, bahan makanan seperti sayuran, ya, buah-buahan dan lain sebagainya, itu akan membeli atau mencari dari penduduk desa ya atau kepedesaan. Nah, demikian juga sebaliknya, tadi sudah disampaikan teman kamu mau beli HP katanya. Ya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Nah, masyarakat desa juga ya datang ke kota sehingga ya ada interaksi antara pedesaan dan perkotaan. Itu ya. Baik, kita lanjut berikutnya. Ya. Nah, kita lanjut berikutnya, maaf. Kita lanjutkan dengan pengertian daripada pengaruh perubahan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Ya. Nah, tadi kita sudah bahas ya tentang ada enggak interaksi. Nah, jadi kita sekarang akan membahas tentang pengertian dari pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Nah, apa itu interaksi? Interaksi antar ruang. Nah, interaksi antar ruang adalah kondisi saling melengkapi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ya, seperti tadi contohnya ya, dalam ruang lingkup kecil. Nah, di sini digambarkan ya, ada gambar ilustrasi ini, daerah A adalah penghasil beras dan sayur-sayuran. Kemudian daerah B adalah penghasil ikan. Nah, kemudian maka akan terjadi interaksi antara daerah A dan daerah B. Karena ada tujuan atau ada suatu kondisi saling melengkapi ya di antara daerah A dan daerah B. Daerah A penghasil sayur-sayuran dan beras, nah membutuhkan ikan kan. Nah, kemudian daerah B penghasil ikan juga membutuhkan beras dan sayur-sayuran. Nah, jika kita tinjau dalam ruang lingkup yang lebih luas, nah, interaksi ini juga terjadi pada negara-negara yang ada di seluruh dunia. Ya, jadi dalam lingkup kecil atau skop kecil, skala kecil, tadi sudah kita bahas tentang pedesaan dan perkotaan.
kemudian antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Nah, sekarang kita akan menuju kepada ruang lingkup yang lebih luas, yaitu negara. Nah, negara juga ya mengalami interaksi yang sama. Jadi negara A dan negara B itu ada suatu kondisi untuk saling melengkapi ya. Nah, di sini contohnya pada gambar ini. Nah, ini adalah kegiatan ekspor impor ya barang antara negara-negara di ASEAN. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari pengaruh perubahan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya itu adalah kondisi saling melengkapi antara negara-negara di benua Asia dan di benua lainnya. Ya, jadi hal itulah yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, perubahan apakah yang terjadi dalam interaksi antar ruang dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Ya, kita mulai dengan pengaruh perubahan interaksi antar ruang dalam aspek ekonomi. Ya, nah, pengaruh perubahan antar ruang dalam aspek ekonomi ini sebenarnya sudah dimulai sejak zaman dahulu ya, pada zaman Indonesia masih berupa kerajaan-kerajaan atau yang dikenal dengan nama Kepulauan Nusantara, di mana kerajaan-kerajaan di Nusantara ini sudah melakukan kegiatan perdagangan ya dengan kerajaan-kerajaan dari negara-negara lain atau kerajaan-kerajaan lain yang ada di dunia. Nah, pada saat itu terutama dengan kerajaan-kerajaan atau negara Cina dan negara Arab. Nah, pada saat itu masih berupa kerajaan-kerajaan ya. Jadi hal itu tentu berpengaruh terhadap perekonomian di masing-masing kerajaan-kerajaan tersebut ya. Jadi kerajaan-kerajaan di Nusantara memiliki bahan baku berupa rempah-rempah yang diperlukan oleh kerajaan-kerajaan lain ya. Nah, kerajaan-kerajaan lain juga memiliki barang untuk diperdagangkan. Misalnya dari Cina itu banyak kalau dari Cina itu misalnya ada ramuan obat ya dan lain sebagainya ya. Kemudian dari Arab mungkin ada yang untuk gini tuh permadani ya. Nah, itu. Nah, kemudian terjadi perdagangan ya atau adanya kegiatan jual beli. Ya. Nah, pada masa saat ini, pada masa modern ini kerjasama tersebut kemudian dilanjutkan ya di antara negara-negara yang ada di dunia dan bahkan menjangkau negara-negara bahkan benua-benua yang lebih luas lagi ya. Nah, yang pada saat ini ya hampir sama ya, tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di negara-negara yang menjalin kerjasama tersebut. Ya, contohnya di Asia kita mengenal, kalau kalian masih ingat di materi kelas 8 ya, ada yang namanya masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, masyarakat ekonomi ASEAN ini adalah perhimpunan ya atau perkumpulan ya negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ya, di mana yang umumnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini sebagian besar adalah negara-negara yang masih berkembang. Ya, sampai di sana, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan dulu. Anak-anak, halo, bisa didengar suara saya? Pak, saya mau nanya. Ya, silakan. Siapa itu? Tar dulu. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan.
interaksi apa saja yang terjadi di antara negara ASEAN, Pak? Interaksi apa saja yang terjadi di antara negara ASEAN? Ya, itu pertanyaannya. Sudah? Atau mau ditambahkan lagi? Tak ya? Oke. Oke. Jadi kembali ya. Sebentar, saya minta izin share screen lagi. Oke. Jadi saya kembali ke awal lagi ya, karena ada pertanyaan ini. Ini. Iya, ini jawabannya ya. Jadi di kawasan ASEAN ya sama seperti Indonesia dengan negara-negara lainnya ya di kawasan ASEAN. Jadi interaksi yang terjadi ya tentu saja sama ya. Yang pertama dalam aspek ekonomi. Ya, tadi sudah kita bahas ya, terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Kemudian terjadinya perdagangan atau ekspor impor di antara negara-negara ASEAN ya. Kemudian dalam aspek sosial ya, juga terjadi interaksi atau hubungan sosial antara negara-negara di kawasan ASEAN. Contohnya mungkin nanti akan kita bahas secara lebih lanjut ya. Ada kerjasama di bidang pariwisata misalnya, ya pariwisata. Ya, jadi negara-negara di kawasan ASEAN ini bekerja sama untuk mempromosikan pariwisata yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian dalam aspek budaya, interaksi yang terjadi tentu saja ini sebenarnya sudah istilahnya terjadi dari zaman dahulu ya. Jadi kita lihat dari segi budaya, negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu ya memiliki kebudayaan yang hampir mirip ya. Ya enggak? Contohnya Indonesia dengan Malaysia, ya. Ya bahasa yang digunakan pun hampir sama kan? Ya, sama-sama menggunakan sebenarnya bahasa Indonesia sendiri berasal dari bahasa Melayu ya. Jadi kalau kita pakai A, mereka bedanya adalah pakai E ya. Ya, kamu sering nonton film Upin Ipin. Nah, di sana kamu bisa lihat bagaimana ya. Upin Ipin. Nah, kebetulan ini gambarnya mirip kayak Upin Ipin ya. Jadi ya kalau kita bilang apa, mereka bilang apa gitu ya, seperti itu. Kemudian dalam aspek politik tentu saja ada juga interaksi antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara ya di bidang politik. Contohnya kerjasama di bidang politik. Ya misalnya ya antara Indonesia dengan Malaysia ya misalnya saling mengirim duta besar. Nah itu ya. Jadi saling mengirim perwakilan ke masing-masing negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian dalam aspek pendidikan tentu saja ya, contohnya interaksi ini terjadi dalam bidang misalnya pertukaran pelajar. Ya, kalau di SMP mungkin belum ada ya, kalau di SMA sudah ada pertukaran pelajar SMA antara negara Indonesia dengan negara-negara yang lain di kawasan ASEAN Tenggara. Atau bahkan mungkin dengan negara-negara di kawasan Asia lainnya, misalnya Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau di SMA saya kira sudah ada, kalau di SMP belum ya. Nah itu, siapa tadi yang tanya? Anggi ya? Yang nanya tadi Anggi ya? Saya, Pak. Siapa nih? Oh, iya ya. Jadi bagus ya, Tia. Pertanyaannya bagus. Jadi, atau boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Tia ya. Jadi biar tambah semangat. Ayo tepuk tangan semuanya. Ya, pertanyaannya bagus ya. Seperti itu. Oke, bagus. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Jadi untuk selanjutnya adalah sebentar. Ya, pengaruh interaksi antar ruang dalam aspek sosial. Nah, ini juga sudah kita bahas pada pertanyaannya Tia ya. Jadi interaksi antara negara dan benua dalam kehidupan sosial tidak terlepas dari kehidupan manusia sebagai pelakunya. Interaksi antara manusia yang memiliki kehidupan sosial yang berbeda, kemudian terjadi
Kemudian terjadi ya kehidupan sosial dapat berubah karena pengaruh dari interaksi sosial tersebut. Nah, contohnya di sini adanya kunjungan wisatawan asing ke Indonesia, ya. Nah, jadi kunjungan wisatawan asing ke Indonesia ini selain mendatangkan keuntungan dari segi ekonomi ya, dengan adanya devisa yang masuk ke negara Indonesia, kemudian juga menyebabkan terjadinya interaksi sosial baik pada warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia. Nah, untuk warga negara Indonesia sendiri itu contoh interaksinya atau perubahan interaksi yang terjadi adalah dengan cara meniru gaya hidup dari wisatawan asing tersebut ya. Contohnya pada minuman beralkohol ya, kemudian mengikuti gaya hidup mereka, cara berpakaian mereka seperti itu. Sehingga terjadi perubahan sosial pada masyarakat Indonesia. Ya, kemudian selanjutnya adalah di dalam aspek budaya. Nah, interaksi antar ruang dalam aspek budaya terjadi jika kita merunut pada sejarah, sebenarnya sudah terjadi sejak zaman sejarah. Seperti halnya pada bidang ekonomi ya, dalam bidang budaya, budaya Indonesia sendiri merupakan hasil dari alkulturasi budaya ya Indonesia atau pribumi Indonesia dengan budaya-budaya yang datang dari luar. Contohnya pengaruh agama Hindu, Buddha, dan agama Islam. Itu berpengaruh terhadap kebudayaan Indonesia pada masa sekarang ini. Ya, jadi kebudayaan asli pribumi masyarakat Indonesia atau yang dulunya dikenal dengan Nusantara itu hanya mengenal kepercayaan ya berupa animisme dan dinamisme, yaitu kepercayaan kepada roh leluhur dan kepercayaan terhadap benda-benda di sekitar yang memiliki kekuatan gaib. Nah, setelah kedatangan agama Hindu, Buddha, dan Islam ke Indonesia, akhirnya budaya itu berubah ya, nah, menjadi bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Seperti itu. Nah, pada masa modern sekarang ini, jadi interaksi antar ruang dalam aspek budaya tidak hanya terjadi secara melalui pertemuan secara langsung ya. Jadi kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi menyebabkan interaksi yang terjadi itu semakin intensif ya. Nah, sehingga mendukung interaksi budaya secara tidak langsung. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh perubahan interaksi ruang antar negara dalam aspek politik. Nah, kehidupan politik di suatu negara seringkali dipengaruhi oleh negara lain. Sistem pemerintahan dan sistem demokrasi yang dipilih banyak negara saat ini adalah hasil dari pengaruh dari negara lain yang lebih dulu mengembangkannya. Nah, ini juga terjadi di Indonesia, nah ya. Ya, jadi pengembangan dasar negara kita yaitu Pancasila, ya, demokrasi Pancasila itu juga merupakan hasil pengaruh dari bangsa lain, nah ya, khususnya bangsa-bangsa Eropa, ya. Nah, hal ini terjadi pada masa penjajahan negara-negara Eropa ke Indonesia. Jadi dasar sistem pemerintahan di Indonesia yang awalnya pada zaman dulu itu berbentuk kerajaan, nah akhirnya berubah menjadi negara republik ya, yang berdasarkan kepada demokrasi. Contohnya ya. Nah, kemudian dalam masa saat ini bentuk politik ya luar negeri Indonesia ya yang disebut dengan politik negeri luar negeri bebas aktif itu ya juga ya turut berperan dalam perkembangan politik di dunia. Contohnya yaitu dukungan Indonesia ya kepada rakyat Palestina ya untuk segera mendapatkan kemerdekaannya. Ya.
Hal ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan menghentikan hubungan diplomasi dengan Israel ya sebagai negara yang menjajah warga atau bangsa Palestina. Nah, dukungan warga negara Indonesia dan pemerintah Indonesia ini merupakan pengamalan dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang bunyinya, ada yang tahu siapa yang mau bantu saya? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, mungkin sudah agak-agak lupa ya karena jarang upacara sekarang. Ya, bunyinya apa? Ya, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya, itu merupakan ya salah satu dasar politik ya negara Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara dalam aspek pendidikan. Nah, jadi dalam aspek pendidikan ini banyak negara yang memberikan perhatian besar terhadap pendidikan warga negaranya. Jadi pendidikan merupakan modal dasar untuk menuju kemajuan suatu bangsa. Ya, jadi tidak mungkin ada bangsa yang bisa maju dan berkembang apabila warga negaranya itu tidak mendapat pendidikan yang layak. Ya, maaf, dengan kata lain, tidak ada negara yang bisa maju apabila warga negaranya masih bodoh. Ya, karena itu maka ya sebagian besar negara pasti menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan warga negaranya. Ya, kemudian banyak negara berkembang yang mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju, ya, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang tersebut. Ini dia, ya. Bisa dilihat, anak? Iya. Bisa. Nah, ini ya. Nah, Bapak kan sudah membagi kalian, ya. Ya, Bapak akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok, ya. Kan sudah Bapak bagi kalian dalam 2 kelompok, ya. Nah, untuk itu, untuk kelompok 1, tugasnya adalah pada gambar 1 ini, ya. Diskusikanlah bersama kelompok kalian mengenai bagaimanakah perubahan dan interaksi antar ruang negara Indonesia dengan negara lainnya, ya, dalam gambar ini, ya. Gambar ini yang Bapak maksud tadi, ya. Adakah interaksi atau interaksi apakah yang terjadi dalam gambar ini? Nah, kemudian yang kedua, bagaimanakah interaksi antar negara Indonesia dengan negara lain di dunia dalam aspek tersebut? Ya. Kemudian untuk kelompok 2, itu ini ya, ada gambar 3. Sama ya, jadi perubahan interaksi antar ruang
dalam aspek apakah yang terjadi dalam gambar tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, interaksi antar negara Indonesia dengan negara lain di dunia dalam aspek tersebut seperti apa. Nah, jadi pertanyaannya sama ya, tetapi gambarnya yang berbeda. Nah, untuk itu ya, kalian kan sudah Bapak bagi dalam kelompok ya. Nah, untuk kelompok 1 silahkan tetap di ruang ini ya, sehingga kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian di kelompok 1 ya, dan Bapak juga bisa nanti memandu kalian dalam diskusi. Kemudian untuk kelompok 2 silahkan masuk ke room Gmeet yang linknya sudah Bapak kirim lewat WhatsApp grup ya. Di sana ada tulisannya ya Google Meet untuk kelompok. Ya, silakan. Kelompok 2. Tadi siapa ya? Kelompok 2 ada Tutia, kemudian ada siapa ya? Anggi ya? Anggi dan Gustut kalau nggak salah. Iya. Sebentar, untuk yang kelompok 1 silahkan di sini dulu ya, jangan keluar. Untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 silahkan masuk ke Meet yang Bapak sudah kirim ya. Maaf Bapak tutup dulu kamera dan Bapak cek untuk kelompok 2 dulu ya. Jadi Bapak tutup dulu. Baik, untuk kelompok 1 saya lanjutkan ya. Jadi tugas kalian adalah ini ya. Jadi dalam gambar ini apa yang bisa kalian lihat dalam gambar ini? Ada tarian sama gamelan, Pak. Ada Tarian sama gamelan. Sebentar ya, Bapak izin dulu bentar. Baik, Bapak lanjut ya. Jadi interaksi yang terjadi di sini adalah interaksi kebudayaan, Pak. Di bidang kebudayaan ya. Betul sekali, di bidang kebudayaan. Jadi bisa dilihat di sini ya. Jadi gambarnya yaitu gambar orang asing yang belajar tari Bali ya. Dan juga belajar tabuh. Bisa. Di sini ada interaksi budaya ya, dalam bidang budaya ya. Jadi di sini ada gambar orang asing yang mempelajari tarian Bali dan gamelan Bali ya. Seperti itu. Jadi interaksinya yang terjadi betul sekali tadi ya, yaitu interaksi dalam aspek budaya. Nah, kemudian bagaimanakah interaksi antar negara Indonesia dengan negara lain di dunia dalam aspek tersebut? Ya, contohnya mungkin bisa kalian cari di dalam buku paket ya. Dalam buku paket atau kalian bisa googling di Google dengan HP kalian. Ya. Bisa dipahami nak ya? Kelompok 1? Kelompok 1 di sini ada siapa nih? Ada Oke. Oke bisa dengar Bapak nggak, Oke? Halo. Bisa ya? Mengerti maksud Bapak ya? Iya. Yang lain juga bisa ya? Bisa dengar saya ya? Bisa paham ya? Bisa ya? Halo. Bisa, Pak. Bisa dengar, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Silahkan dilanjutkan. Bapak mau ke kelompok 2 dulu ya. Halo. Ya, Pak. Ya. Ya. Ada aja halaman 79 di buku IPS-nya. Nah, itu kan ada tuh pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara kehidupan budaya tuh. Ya. Terus? Tuh jadi buat ya, yang di gini tuh ringkas bisa ya. Kalau ada yang mau
Di Google, bisa cari Google juga. Sekalian bantu. Ini yang nomor 2 kan? Ya, maaf anak-anak ya. Kita lanjutkan ya. Untuk kelompok 1, halo kelompok 1, bisa dengar suara saya nggak? Pak, bisa Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, waktunya sudah habis ya. Silahkan kalian kumpulkan tugasnya. Salah satu dari anggota kelompoknya itu silakan foto tugasnya kemudian kirimkan melalui WhatsApp grup ya, supaya bisa saya tampilkan nanti pada saat kalian presentasi. Ya, silakan. Baik, Bapak minta izin dulu untuk memanggil kelompok 2 untuk kembali ke ruang kelas ini ya. Ya, baik anak-anak. Sambil menunggu teman kalian yang di ruang 2 untuk bergabung kembali ke ruang kelas ini, mungkin Bapak lanjutkan dengan bertanya ya. Untuk tadi mungkin ada kesulitan nggak untuk menjawab itu? Untuk menjawab permasalahan itu. Siapa mungkin? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Baik, kalau demikian sabar dulu. Kita tunggu. Udah semua. Kelompok 2 sudah gabung semua di sini ya. Halo kelompok 2. Sudah, Pak. Nah, oke. Kalau begitu sekarang siapa yang mau presentasi lebih dulu? Kelompok 1 atau kelompok 2? Saya, Pak. Kelompok 1 siap? Kelompok 1, Pak. Siap. Oke, siapa yang mau mewakili? Kelompok 1. Siapa yang mau mewakili? Oke, Tia Pratiwi ya. Saya, Pak. Oke. Ya, silahkan dibacakan. Tunggu sebentar, Bapak share dulu tugasnya. Bentar. Bapak masih download dulu tugasnya kamu ya. Ya, benar ini tugasnya ya. Halo, kelompok 1. Halo. Iya, Pak. Benar, iya, Iya, benar, Pak. silahkan dibacakan. Tia Pratiwi, silahkan. Perubahan interaksi antara ruang dalam aspek apakah yang terjadi dalam gambar tersebut? Jawabannya, perubahan dan interaksi antara ruang dalam gambar tersebut adalah aspek kebudayaan, Pak. Aspek kebudayaan. Ya, silahkan dilanjutkan. Pertanyaan nomor 2, bagaimanakah interaksi antara negara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia dalam aspek tersebut? Interaksi antara negara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia dalam aspek tersebut yaitu kemajuan teknologi komunikasi sangat mendukung interaksi budaya secara tidak langsung. Peristiwa budaya dari suatu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda. Budaya tersebut kemudian mempengaruhi budaya masyarakat di daerah yang berbeda. Sebagai contoh, cara berpakaian seorang artis Hollywood dengan cepat ditiru oleh masyarakat di negara lainnya atau di benua yang berbeda. Contoh lainnya, makanan Cina yang telah banyak ditiru dan mempengaruhi masyarakat di negara lainnya. Begitupun contoh yang lainnya dan sebagainya. Sekian, terima kasih, Pak. Iya. Itu tadi presentasi dari kelompok 1 ya. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, nah untuk kelompok 1 tadi gambarnya adalah ini. Ya, dari kelompok 2 bagaimana? Ada yang ingin menanggapi? Tidak, Pak. Tidak. Oke, kalau tidak, kita lanjutkan dulu ya. Silakan untuk kelompok 2, wakil dari kelompok 2 untuk presentasi. Jadi baru setelah presentasi kita bahas kedua-duanya ya. Silakan siapa dari kelompok 2 yang mau mewakili presentasi? Ya, silakan Gustud ya. Silakan Gustud. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, perubahan dan interaksi antar ruang dalam aspek apakah yang terjadi dalam gambar tersebut? Jawabannya, aspek yang terjadi pada gambar tersebut adalah aspek ekonomi. Untuk
pertanyaan yang nomor 2, bagaimanakah interaksi antar ruang negara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia dalam aspek tersebut? Interaksi antar negara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia yaitu karena adanya kebutuhan yang salah satunya adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Negara yang memasok kebutuhan tersebut memperoleh keuntungan ekonomi dari barang dan jasa yang dipasoknya. Barang dan jasa tersebut dapat berupa barang konsumtif maupun barang keperluan produksi. Misalnya mesin-mesin industri. Sekian, terima kasih Pak. Iya, jadi demikian tadi presentasi dari kelompok 2. Baik, tepuk tangan juga ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Bagus ya. Jadi dari perkembangan pembelajaran kita sudah sangat bagus sekali ya. Jadi sekarang sudah mulai banyak anak-anak yang berani untuk tampil presentasi ya. Nah, jadi untuk kelompok 1 dan kelompok 2 jawabannya sudah ya benar sebenarnya ya, sudah benar, tetapi mungkin kurang lengkap ya. Untuk kelompok 1, sebentar, saya perlihatkan lagi gambarnya ya. Nah, untuk kelompok 1, betul ya, ini adalah gambar interaksi antar ruang di dalam aspek budaya ya. Terbukti di sini terlihat dengan adanya gambar orang asing ya yang belajar menari dan gambar orang asing yang ya memainkan gamelan Bali. Ya, itu jelas jadi penggambaran dari interaksi dalam aspek budaya ya. Kemudian bagaimanakah interaksi antara Indonesia dengan negara-negara lain dalam negara-negara lain di dunia dalam aspek tersebut. Nah, di sini sebenarnya sudah terlihat nak ya. Jadi contohnya di sini adanya orang-orang asing atau boleh dikatakan orang dari luar negara Indonesia yang belajar atau mempelajari kebudayaan dari negara Indonesia. Ya. Jadi banyak turis-turis asing yang belajar untuk mempelajari budaya-budaya Indonesia. Di sini contohnya kebetulan Bapak memberikan contoh untuk daerah Bali ya. Nah, daerah-daerah lain di Indonesia juga banyak. Nah, misalnya di Jawa, itu di daerah Yogyakarta juga banyak ya orang-orang asing yang belajar tentang kebudayaan Jawa di sana. Nah, kemudian untuk yang kedua, kelompok 2 itu adalah interaksi di dalam bidang ekonomi, betul sekali ya. Jadi tampak dalam gambar ini adalah kerjasama antara pejabat-pejabat negara Indonesia dengan pejabat negara lainnya ya. Kemudian di bawahnya adalah gambar penjualan ekspor sawit, minyak sawit ya. Nah, itu juga merupakan ya apa namanya kegiatan di bidang ekonomi. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana interaksi antara negara Indonesia dengan negara lain di dunia dalam aspek ekonomi? Nah, tentu saja tadi sudah kita bahas ya, dengan melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, baik di bidang impor maupun ekspor ya, atau dalam bidang perdagangan internasional. Kemudian yang kedua adalah dengan membentuk organisasi-organisasi seperti contohnya tadi, yaitu MEA atau Masyarakat Ekonomi Asia. Nah, jadi itu merupakan contoh daripada interaksi negara Indonesia dengan negara lain di dunia di bidang ekonomi ya. Jadi seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ya sudah ya, tadi diskusi sudah. Nah, jadi setelah diskusi tersebut, nah sekarang kita masuk pada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah perubahan ruang dan interaksi antar ruang bisa terjadi dalam berbagai ruang lingkup ataupun skala. Ya, baik dalam skala kecil maupun dalam skala luas atau besar ya. Kemudian dalam skala yang sempit contohnya adalah antara desa dengan kota. Ya, terjadi perubahan ruang dan interaksi antar ruang.
Dan kemudian dalam skala yang luas, perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi antar negara dan bahkan antar benua. Nah, di mana perubahan tersebut terjadi dalam berbagai aspek atau ruang lingkup, yaitu yang pertama ada aspek ekonomi, yang kedua ada aspek sosial, yang ketiga ada aspek budaya, yang keempat ada aspek politik, dan yang kelima ada aspek pendidikan. Nah, jadi itu kesimpulannya. Nah, dari kesimpulan tersebut ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Tidak, Pak. Halo? Pak. Masih semangat nggak? Tidak, Pak. Oke, kita lanjutkan untuk itu. Kalau memang tidak ada pertanyaan ya. Nah, silakan anak-anak jawab ya soal post-test yang Bapak kirim pada WhatsApp grup. Ya, silakan dijawab. Untuk itu Bapak beri waktu 10 menit, nak ya. Sebentar. Ini linknya mana dia? Iya. Bisa dilihat anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini ya. Soalnya ada 10 soal. Nah, silakan sekalian kerjakan. Linknya sudah Bapak kirim melalui WhatsApp grup. Ya, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Ya, semuanya saya kira sudah kita bahas tadi ya. Oke. Soalnya tadi sudah kita bahas. Iya, terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada di pedesaan. Nah, itu menyebabkan salah satu interaksi. Nah, interaksinya dalam hal apa? Kemudian Pak Adi adalah seorang driver ojek online. Kemudian bentuk interaksi antar ruang yang dilakukan oleh Pak Adi itu apa? Sudah ya. Kemudian devisa adalah salah satu keuntungan yang diperoleh negara sebagai hasil dari kerjasama dengan negara-negara lain di dunia. Ya, hal ini merupakan salah satu bentuk interaksi antara negara Indonesia dengan negara lain di dunia dalam aspek apa? Itu ya. Dan selanjutnya. Oke, anak. Waktunya sudah hampir habis. Sudah selesai ya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Nah, Sudah, Pak. oke, baik. Kalau sudah silakan dikirim diselesaikan ya. Kalau sudah, selanjutnya kalian juga Bapak nilai ya dalam kedisiplinan, kemudian juga pengetahuan dan juga dalam penilaian sikap ya. Jadi Bapak tadi sudah melakukan penilaian pada saat kita melakukan diskusi. Ya, untuk nilai pengetahuannya nanti setelah semuanya masuk akan Bapak download, kemudian akan Bapak nilai nanti semuanya. Baik, karena sudah waktu dan tidak ada lagi yang bertanya, jadi Bapak cukupkan sampai di sini pembelajaran kali ini. Terima kasih banyak anak-anak ya sudah belajar hari ini. Dan kita akan bertemu lagi minggu depan ya dengan materi selanjutnya yaitu tentang globalisasi ya, globalisasi atau perubahan global yang ada di dunia ya. Ini silahkan kalian pelajari dulu tentang materi itu. Dan untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, Bapak minta Gong Sinta. Tadi karena dipimpin oleh Gong Sinta ya. Sekarang Bapak minta kembali kepada Gong Sinta untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa bersama. Silakan. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Om Dewa Suksama Parama Chandra Namasa. Berdoa selesai. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Selamat siang. Udah siang nih ya. Selamat siang. Sampai ketemu lagi anak-anak. Ya.